Bab 2783, Buktikan Diri Tak Bersalah. Yusua juga mempunyai beberapa keraguan di hatinya. Dia tahu kalau Zeko datang ke kota Suzaku bukan hanya untuk mencari pembunuh tetua kedua, tapi pasti ada tujuan lain. Namun, Yusua tidak terpikir apa tujuan lain itu. Yusua hanya tahu kalau masuknya Zeko ke kota Suzaku sangat tidak menguntungkan kotanya. Sekarang ini dia hanya mau Zeko pergi secepatnya. Seketika, Yusua berujar dengan sinis, pendekar bela diri kota Suzaku bahkan belum pernah meninggalkan kota ini, mana bisa mereka membunuh tetua kedua kota Busan. Lagian, para pendekar bela diri kota kami semuanya lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh tetua kedua kota Busan. Jadi, tidak ada pembunuh yang kamu cari di kota Suzaku. Kalau tidak ada yang lain, bawa orang-orangmu dan langsung tinggalkan kota Suzaku. Jangan sampai aku bersikap kasar nanti. Mulut Zeko berkedut. Tidak banyak orang yang berani tidak menghormatinya seperti ini. Yusua adalah yang pertama. Zeko sudah mempunyai pemahaman umum mengenai situasi di kota Suzaku, dan dia tidak punya bukti kalau orang-orang dari kota Suzaku yang membunuh tetua kedua kota Busan, jadi tidak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama. Zeko tidak punya pilihan selain mendengus sinis dan memanggil pemimpin sekte kota Busan lainnya di sekitarnya untuk pergi. Tunggu. Di waktu ini, suara sinis mendadak terdengar. Semua orang tanpa sadar menoleh ke arah pemilik suara itu, dan seketika melihat seorang laki-laki setengah baya dengan muka pucat pasi. Zeko tertegun saat melihat lelaki paruh baya itu, lalu bertanya, "Ketua Ma, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu pergi untuk mengurus tokomu?" Orang yang datang adalah Stelo. Sesudah Stelo mengetahui tanaman itu dirampas oleh Jerry, dia marah dan langsung bergegas ke kota Suzaku. Di satu sisi, seperti Zeko, dia datang ke sini dengan kedok mencari si pembunuh, dan di sisi lain, dia juga mau melihat situasi di kota Suzaku. Yusua juga perempuan yang diinginkannya. Sekarang Zeko ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak datang? Stelo berbohong dengan berujar, "Aku curiga orang-orang dari kota Suzaku sudah menghancurkan toko obatku." Mendengar ini, sebelum Zeko sempat berujar apa-apa, Yusua dengan marah berujar, "Kalian sebenarnya mau apa?" Yang satu bilang kalau kota Suzaku membunuh tetua keduanya, dan sekarang datang satu lagi yang bilang kalau toko obatnya dihancurkan. Kalian memang sengaja cari masalah, iya? Zeko tersenyum pada Yusua sambil berujar, "Tuan kota Yusua, ini semua salah paham." Salah paham. Muka Stelo menjadi pucat dan dia berujar, "Ini bukan salah paham. Beberapa waktu lalu, seorang seniman bela diri dari kota Suzaku datang ke tokoku untuk membeli obat, tapi aku tidak mau jual. Akibatnya, beberapa hari sesudah itu, toko obatku dibobol." Sekte Wan Naga biasanya ramah dengan semua orang dan tidak pernah mempunyai konflik dengan siapapun, jadi sekarang toko obatku dihancurkan, kalian yang paling mencurigakan. Muka Yusua menjadi makin suram. Dia mengumpat dalam hatinya melihat orang kota Busan yang tak punya malu ini. Yusua berujar dengan sinis, "Kamu bilang orang kami yang menghancurkan tokomu, coba tunjukkan buktinya. Kalau itu benar, kamu bisa menangani pembunuhnya semau kamu." Mendengar ini, Stelo mencibir sambil berujar, "Karena Tuan kota Yusua begitu yakin kalau bukan orang dari kotamu yang menghancurkan tokoku, kurasa Tuan kota Yusua pasti menyembunyikan penjahat ini di rumahmu, ya kan? Kalau Tuan kota Yusua mau membuktikan diri tidak bersalah, biarkan aku masuk rumahmu untuk menemukan pelakunya." Yusua tidak tahan lagi mendengar ini, dia langsung marah. Bab 2784, Kamu Tidak Memenuhi Syarat. Mata Yusua membara. Dia memandang Stelo sambil berujar dengan sinis, "Memangnya kamu siapa? Apa kamu memenuhi syarat masuk kotaku?" Mata Stelo mendadak membelalak. Dia tidak menyangka kalau Yusua begitu tidak menghargainya. Di kota Busan, ada banyak sekte besar yang mau mengundang Stelo untuk mengunjungi sekte mereka, tapi Stelo tidak mau. Sekarang, di kota Suzaku ini, Stelo bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke rumah tuan kota. Stelo sangat malu. Dia langsung murka dan mencibir, "Bukan aku yang tak memenuhi syarat untuk masuk,
tapi Tuan Kota Yusua memang bersalah dan tidak berani membiarkanku masuk. Namun, tepat saat Stelos selesai berbicara, seorang perempuan parubaya dengan muka sinis di samping Yusua berteriak, "Asal omong saja. Kalau tak ada bukti, enyah kalian dari sini." Perempuan parubaya itu tak lain adalah Menia, tetua agung kota Suzaku. Yusua adalah anak asuhan Menia. Bagi Menia, Yusua sudah seperti putrinya sendiri. Sekarang ada begitu banyak orang di kota Busan yang mencari masalah dengan Yusua, Menia tentu saja tidak tahan lagi, dia langsung menghunus pedangnya sambil berbicara. Melihat ini, para pemimpin sekte kota Busan tanpa sadar mundur selangkah. Bahkan Zeko dan Stelo pun menjadi pucat. Namun, Stelo menggertakkan giginya sambil berujar, "Toko obatku dibobol, obat di dalamnya juga diambil orang. Kota Suzaku paling dicurigai. Kalau tidak menemukan pelakunya di sini, aku tidak akan pergi. Paling buruk, kita berperang saja." Stelo tahu betul kalau kota Suzaku tidak akan berani berperang dengannya hanya karena masalah sekecil itu, tapi dia tetap harus memasang muka tinggi. Kemudian, sebelum orang lain sempat berbicara, Stelo berujar kepada Zeko, "Tuan Kota Gao, aku baru saja tahu kalau pembunuh tetua kedua kota Busan adalah Jerry." Dalam perjalanan ke sini, Stelo sudah bertekad untuk bersikeras kalau Jerry yang membunuh tetua kedua kota Busan. Hanya dengan cara ini Zeko akan mencurahkan seluruh kekuatannya untuk menemukan Jerry. Selama bisa menemukan keberadaan Jerry, dia akan mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan kembali tanamannya. Mendengar ini, Zeko mendadak terlihat serius. "Jerry? Wah." Stelo berujar, "Benar sekali. Itu Jerry." Murid-murid Sekte Wan Naga baru saja mendapat kabar itu. Muka Zeko mendadak berubah muram, kebenciannya terhadap Jerry mencapai puncaknya. Namun, karena Jerry membunuh tetua kedua mereka, dia tidak punya alasan untuk mencari masalah di kota Suzaku lagi sekarang ini. Di waktu ini, Menia berujar kepada Stelo dengan sinis, "Kalau itu Jerry, kenapa kalian masih di sini? Carilah orangnya. Kota kami bukan tempat untuk kalian diskusi." Zeko memandang Menia dengan tajam. Bagaimanapun, tidak ada tokoh sesepuh yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Namun, Zeko memang tidak bisa menemukan alasan apapun, dan dia sudah bersiap untuk pergi sebelum Stelo tiba. Di waktu ini, Zeko mendengus sinis, berbalik dan bersiap untuk pergi. Stelo mencibir sambil berujar kepada Menia, "Mau suruh kami pergi?" "Tidak. Segampang itu. Murid-murid Sekte Wan Naga dapat info kalau Jerry sudah memasuki kota Suzaku, tapi aku belum menemukannya selama aku kesini. Jadi, Jerry pasti kalian sembunyikan di rumah Tuan Kota Suzaku. Kalau tidak, kenapa kamu tidak berani membiarkan kami masuk untuk mencarinya?" Bersambung.